Pernahkah kalian merasa berada di tengah keramaian, tapi kepala kalian terasa sangat bising, sekaligus sangat kosong? Kita hidup di era di mana informasi datang seperti air bah. Setiap detik, layar gawai kita dipenuhi jutaan kata, tren yang berubah, dan tuntutan untuk terus berlari. Tapi anehnya, kita justru sering merasa semakin tersesat. Di ruang yang sunyi ini, di tempat di mana jejak masa lalu dirawat, aku tersadar, jauh sebelum dunia menjadi sebising hari ini, orang-orang terdahulu merawat kehidupan lewat cerita yang dijaga dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Mereka tahu caranya mendengar, cara menyaring, dan cara memahami sesuatu yang perlahan hilang dari genggaman kita hari ini. Rasa jenuh itu akhirnya membawaku melangkah ke tempat ini, sebuah ruang yang seringkali kita lewati, namun jarang kita singgahi. Di antara ribuan lembar kertas yang terjilid rapi ini, aku seperti menemukan sebuah labirin waktu. Membaca buku di era digital bukan lagi sekedar cara untuk mencari tahu apa yang tidak kita ketahui bagi sekelompok orang, dan bagiku hari ini, membuka buku adalah cara untuk menjeda dunia. Sebab di luar sana, kita seringkali mendewakan kecepatan sampai lupa caranya memahami. Kita menelan informasi bulat-bulat tanpa sempat mengunyahnya dengan logika. Gedung perpustakaan ini, dengan ribuan pemikiran manusia yang tersimpan di dalamnya, adalah sebuah bukti nyata perjalanan literasi kita. Ia bukan sekedar saksi bisu dari masa lalu, melainkan jangkar ketika badai informasi di dunia digital membuat kita terombang-ambing. Lembaran-lembaran kertas inilah yang menjaga kita agar tetap membumi. Membaca di era sekarang adalah sebuah bentuk perlawanan sunyi, sebuah cara agar kita tidak menjadi generasi yang tahu banyak hal di permukaan, namun tidak memahami apapun di kedalaman. Di sini, kita dipaksa untuk melambat, membiarkan pikiran kita berdialog dengan pemikiran orang lain yang mungkin hidup ratusan tahun lalu, atau mereka yang berada di belahan bumi berbeda. Ini bukan tempat yang membosankan. Ini adalah tempat di mana air pikiran kita yang keruh akibat hiruk-pikuk dunia perlahan-lahan diganti menjadi jernih kembali. Namun, membaca tidak pernah selesai di halaman terakhir. Ilmu yang baik butuh ruang untuk mengendap. Terkadang, kita perlu membawa apa yang kita baca keluar, berjalan ke tempat yang hijau, merasakan angin, dan mendengarkan suara alam. Literasi pada akhirnya mengajarkan kita untuk tidak hanya bisa membaca teks di atas kertas, tapi juga terampil membaca keadaan di sekitar kita. Di tengah ketenangan ini, perlahan-lahan emosi yang sempat kusut mulai terurai. Aku mulai paham bahwa membaca adalah cara kita memberi nutrisi pada jiwa, agar kita tidak menjadi manusia yang kosong dan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Lalu, untuk apa semua perjalanan batin dan tumpukan buku itu jika hanya disimpan untuk diri sendiri? Di ruang-ruang kreatif seperti ini, di tempat di mana anak-anak muda dapat berkumpul dan bertukar cerita, kita melihat wujud nyata dari literasi modern. Pengetahuan yang didapat dari ruang sunyi tadi nyatanya bisa dibawa ke ruang keramaian, dirajut menjadi ide, dan dieksekusi menjadi sebuah karya nyata. Literasi hari ini bukan lagi soal seberapa banyak buku yang dilahap habis, tapi tentang seberapa besar dampak yang bisa diberikan kepada lingkungan kita sendiri. Dari apa yang dipahami, saat sebuah tulisan mampu menginspirasi orang lain untuk bergerak, disitulah esensi tertinggi dari literasi benar-benar hidup. Dari ruang masa lalu yang mengajarkan kita akar tradisi,
ruang aksara yang membuka jendela dunia, ruang alam yang memberi ketenangan berpikir, hingga ruang modern tempat kita mengeksekusi ide. Mengubah budaya baca sebuah bangsa tidak harus dimulai dari gerakan yang masif dan megah. Ia bisa mulai dari hal kecil yang sangat intim. Keputusan kita untuk meletakkan gawai sejenak, membuka sebuah halaman, dan membiarkan pikiran kita menyala. Karena peradaban yang besar tidak pernah lahir dari kepala yang kosong.